Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, secara umumnya untuk meringkaskan waktu, alhamdulillah dengan nikmat Allah kita dapat hadir dalam majlis yang dikasih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-9, sebagaimana pengurus LDI memberikan satu tema, yakni fadilah sedekah. Kalau kita perhatikan dari nama sedekah saja, kita sudah paham bahwa sedekah itu artinya kejujuran. Uang yang kita beri adalah uang kejujuran. Wala sadaqatu minal ghurur. Tidak termasuk sedekah kalau harta dari harta khianat. Karena sedekah itu adalah kejujuran. Maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan melimpah dengan banyaknya karena kejujuran kita yang kita berikan kepada saudara kita. Kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun keutamaan dari bersedekah itu sudah jelas besar fadilahnya. Dan kita lihat makna harta itu adalah mal. Mal artinya cenderung atau mereng. Mal jamaknya adalah amwal, banyak harta, banyak cenderung, banyak mereng. Jadi kalau kita perhatikan makna mal, pastinya hati manusia itu pasti cenderung. Dan terkadang kita tidak bisa tegak lurus. Kalau sudah main harta, maka mulailah main mereng. Karena apa? Karena harta itu adalah mal, mereng dan cenderung. Semakin banyak harta kita, maka semakin cenderung kita kepada harta, sehingga hatta zurtumul maqabir, hingga tersungkur ke dalam kubur karena terlalu banyak beban yang kita pikirkan. Maka dari itu kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meringankan beban, maka sedikitlah kita keluarkan harta kita, karena ini akan menjadi beban kita nanti di akhirat. Setiap kita nanti di hari akhirat, kita akan membawa harta kita. Dan bahkan kita tambatkan di leher kita, dan itulah yang kita bawa. Maka ini menjadi beban kita. Untuk mengurangkan beban ini di akhirat, maka kita kurangkan beban kita itu dengan bersedekah. Maka kaum muslimin yang diberkati Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, tidak lain mengurangkan beban kita. Apalagi kalau diingatkan hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Makanya kadang-kadang orang menginfak karena memikirkan mati. Ada seseorang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid. Kenapa? Karena dia kata harta itu tidak bisa dibawa mati.
Makanya aku infakkan hartaku untuk membangun masjid, untuk keperluan kaum muslimin, dan untuk menjadi bekalku nanti di akhirat. Sekarang kita lihat kaum muslimin yang diberkati Allah. Berapa banyak sudah almarhum yang tinggal di masjid ini dahulu. Dia sudah meninggal, tapi masih ada kipas anginnya yang untuk mendinginkan kita. Dia sudah meninggal, karpet yang kita jadikan untuk sujud, orangnya sudah meninggal, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang hidup. Dia sudah meninggal, tanah yang telah diwakafkan membangun masjid ini, hari-hari kaum muslimin datang untuk sholat berjamaah, dan orangnya telah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka itu cerdik. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang paling cerdik di antara kamu, orang yang paling cerdik di antara kamu adalah orang yang mempersiapkan bekalan untuk pada kematian. Mempersiapkan bekalan sebanyak-banyaknya untuk nanti di akhirat. Tidak ada nanti yang kita anggarkan jabatan polisi kita, jabatan tentara kita, presiden kita, tidak. Yang kita anggarkan adalah amal ibadah kita kepada Allah, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah, amal ibadah solat tarawih kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu kaum muslimin yang diberkati Allah, kaum muslimin, kalau yang namanya kebaikan, cobalah kita tanamkan rasa gembira, rasa suka. Yang namanya sedekah, timbul rasa suka kita. Seakan-akan kurang rasanya kalau kita tidak bersedekah. Kalau namanya amal ibadah kita tentang sholat tarawih, bersegera, semangat. Kenapa? Karena kita ingin merasakan manisnya iman dibandingkan manisnya harta. Kemudian kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluarkan harta itu tidak lain kita akan menanamkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasul. Tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai Allah dan mencintai Rasul sepenuhnya, melebihi cinta dirimu sendiri, melebihi cinta daripada anak, istri, pangkat, harta, dan lain sebagainya. Makanya kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu ucapan kita. Namun hati kita masih lagi kuat cinta kita kepada harta. Makanya Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Buangkan rasa cinta itu kepada harta. Tanamkan cintanya itu kepada Allah semata-mata. Maka kita infakkan harta kita di jalan Allah. Jangan ada rasa mengingat-ingat kembali apa yang kita beri. Yang perlu kita ingat adalah kekurangan amal ibadah kita. Kalau kebaikan kita nggak perlu kita ingat. Berapa banyak harta yang saya infakkan itu tidak usah diingat. Berapa banyak harta yang saya beli makanan untuk barakah Jumat, itu tidak perlu kita ingat. Kita lupakan saja. Segala kebaikan kita lupakan saja. Yang perlu kita ingat, kenapa saya tidak tahajud tadi malam? Kenapa saya tidak duha tadi siang? Kenapa saya tidak baca Quran tadi siang? Kenapa saya setiap hari malamnya adalah lalai, sia-sia? Maka itulah harus yang kita lupakan. Bahkan yang lebih kita ingatkan, bahkan lebih kita pikirkan tentang harta. Dari mana hasil yang kita dapat? Dari mana hasil harta yang kita miliki itu? Bukankah kita ahli berkira? Bukankah kita ahli menghitung? Sampai-sampai 100 perak pun kita faham. Tapi kenapa kita tidak memahami dari mana hasil yang kita peroleh?
Apakah Allah lalai? Apakah Allah nanti tidak menghitungkan? Apakah Allah tidak memperkirakan? Allah akan perkirakan semuanya itu. Sehingga kita akan menjadi beban kepada kita. Makanya baginda Rasulullah SAW tidak tidur nyenyak kalau ada di rumahnya harta. Itu pun harta yang halal. Tidak bisa tidur baginda Rasulullah, di rumahnya masih ada tersimpan harta. Maka pada saat itu disuruhnya istrinya untuk disedekahkan. Tapi bagi kita mungkin tidaklah seperti itu. Tapi bagi kita sekurang-kurangnya marilah kita tafakur. Setiap malamnya, hartaku dari mana hasilnya? Berapa banyak yang sudah saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah kenapa Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Tidak lain untuk merasakan manisnya iman, manisnya cinta kepada Allah dan Rasul, melebihi cinta daripada harta yang kita miliki. Contohnya kita khawatir tentang harta, kita lebih khawatir dengan kehilangan kereta dibandingkan kita kehilangan solat berjamaah. Kita lebih memikirkan hartaku parkir di mana, adakah pengawasnya, adakah sekuritinya. Tapi kita tidak khawatir tentang amal ibadah kita. Kemudian kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi, karena Allah tidak ingin memasukkan ke dalam surga itu orang yang bakhil. Allah tidak ingin penghuni surga itu adalah orang yang bakhil. La yadkhulul jannata bakhilan. Fa'ilnya di depan, maf'ulnya menduduki tempat fa'il. La yadkhulul jannata bakhilan. Bakhilan fa'ilnya. Tidak masuk akan ke surga orang yang bakhil. Orang bakhil tidak masuk surga. Mana mungkin Allah menempati keistimewaan kedudukan di dalam surga itu ditempati orang yang bakhil. Orang yang bakhil tempatnya dalam neraka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kenapa kamu masuk dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka Saqar berkata, kami tidak salat dan kami tidak memberi makan orang miskin. Walaupun salat tapi bakhil. Dan Allah memasukkan orang yang bakhil ini dalam neraka Saqar. Jadi kaum muslimin yang diberkati Allah, maukah kita masuk dalam neraka Saqar? Ya tidak. Kalau tidak mau masuk dalam neraka Saqar, berusahalah kita untuk kita menjadi orang yang dermawan. Para nabi dan rasul semuanya dermawan. Para salafus soleh semuanya dermawan. Dan orang-orang yang beriman, maka tidak patutlah bagi orang-orang yang beriman orang yang menjadi bakhil. Maka dari itu kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini barangkali kita akan mengeluarkan zakat. Kalau kita orang yang bakhil, pasti mengeluarkannya itu pas-pas saja. Tapi kalau kita orang yang dermawan, kita akan melebihkan zakat kita, lebih banyak infak sedekahnya. Walaupun zakatnya hanya sekedar beras 1 sa', tapi sedekah sunnahnya itu banyak. Maka kaum muslimin yang diberkati Allah, pada bulan Ramadan yang mulia ini, melatih kita supaya menjadi orang yang dermawan, memperbanyakkan sedekah. Karena mumpung kita masih banyak fakir dan miskin, mumpung banyak orang yang susah, kelak nanti di akhir zaman, seumpamanya negara-negara yang kaya raya, untuk mencari fakir miskin itu sudah susah. Untuk menerima sedekah itu sudah susah. Kita masih banyak lagi fakir dan miskin. Masih banyak lagi yang kita beri. Mereka itulah yang akan menjadi penolong kita untuk mengeluarkan sedekah kita kepada mereka. Maka dari itu kaum muslimin yang diberkati Allah, mudah-mudahan kuliah ringkas ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri supaya rajin-rajinlah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah.
Sekurang-kurangnya kalau seandainya subuh, ya kita masukkan infak kita. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita masukkan, tidak perlu banyak. Walaupun sedikit-sedikit tapi istiqamah. Amalan yang disukai oleh Allah sedikit tapi istiqamah. Ketimbang banyak kemudian tidak lagi bersedekah. Dan itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.